Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Para hadirin sekalian, kita percaya bahwasannya Allah itu maha mengetahui, namun seringkali kita lupa bahwa setiap detiknya kita berada dalam pengawasannya. Sehingga dalam kesendirian, manakala tidak ada orang yang melihat, kita dapat melakukan kemaksiatan dengan leluasa. Padahal Allah melihat semua perbuatan kita. Inilah yang sering kita lupakan. Oleh karena lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi, maka akan merasa aman apabila secara diam-diam melakukan kejahatan, memanipulasi, korupsi, mencuri, berzina, dan sebagainya. Seandainya setiap saat manusia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tak akan berani melakukan perbuatan tercela, kecuali orang-orang yang memang durhaka kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang iman, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah adalah zat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui gerak-gerik makhluknya, baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 16 yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ada 3 metode yang Allah berikan atau 3 cara yang Allah pakai dalam mengawasi manusia. Yang pertama, pengawasan langsung. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 16. Maka masihkah kita ingin berbuat kemaksiatan itu terus-menerus? Tidak malukah kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita begitu dekatnya, tanpa lengah selama 24 jam penuh kapanpun dan dimanapun. Dan yang kedua, pengawasan melalui malaikatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 17 yang berbunyi, "Iz yataqal mutallaki yani anil yamini wa anis simal qaid." Artinya, ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Kedua malaikat ini akan mencatat amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil, tidak ada yang tertinggal. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi, "Maudiyal kitabu fataral mujrimil namusfaina mimma fihi wa yu'ulluna yawwalatana mali hazal kitabi la yughadiru sagiratan wa ala kabiratan illa asanna wajadu ma'amilu khadira wa la yazimu rabbuka ahada." Yang artinya catatan kita kemudian dibukukan dan diserahkan pada kita di hari akhir. Jadi, masihkah kita berpikir bahwa kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala dengan segala tingkah kita?
Masihkah kita berharap untuk lolos dari pengawasan Sang Maha Segala? Dan yang terakhir, pengawasan melalui diri kita sendiri. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aldihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yakasibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Di saat nanti ketika kita meninggal dunia, maka anggota tubuh kita seperti kaki dan tangan akan menjadi saksi bagi segala perbuatan kita selama hidup. Kita tak akan bisa memiliki kontrol terhadap anggota tubuh kita ini. Ketahuilah saudaraku, kita tak akan pernah bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Yakinlah, sekecil apapun perbuatan kita selama hidup, kebaikan atau keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan akan dicatat dan dipertanyakan kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak. Wallahu a'lam. Kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita kerjakan akan mengantarkannya pada akhir kehidupan dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang selalu hidupnya berbuat baik, beramal taat, dan menghindari perbuatan maksiat, insya Allah ia akan mati dalam keadaan menyenangkan. Demikian ceramah singkat ini. Hendaklah kita selalu merasa bahwa Allah selalu mengawasi diri kita dalam setiap kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.